Kalau kamu sukses dan kamu nggak happy, berarti you are in the wrong track. Nggak cuma duit, ya kan ya. Duit important, tapi it's not that really the measurement. Nah, 3 horizon ini membutuhkan tipe leadership yang berbeda. Nah, semakin banyak leadership yang saya generated di level yang satu ini, saya nggak perlu taking care yang di horizon 1. Karena sudah berjalan dengan... Kalau prosesnya benar, itu repeatable. Kalau hasilnya doang, karena luck, itu tidak sustainable. Bisa nggak sih Pak, setiap orang itu jadi CEO seperti Pak Tommy? Bisa, asal mau bayar harganya. Pak, kalau buat Pak Tommy sendiri, definisi sukses apa Pak di level saat ini Pak Tommy? Di level saya satu saat ini adalah impact, ya kan ya. Jadi definisi saya adalah impact. Satu impact apa yang saya generatekan ke Indonesia secara market, ya. Karena saya memimpin perusahaan yang besar, harus ada impact. Jadi nomor 1 adalah impact ke society kita, di dalam konteks ini poultry dan sebagainya, ya kan ya. Kemudian impact terhadap company, karyawan, shareholder, ya. Dan dalam proses itu harapan saya melahirkan banyak-banyak leader. Yang nggak cuma growing the business, tapi we have to grow the people juga. Anak buah saya jadi CEO udah banyak yang jadi marketing director selama ikut saya. Jadi I'm taking pride of that. I'm really pride. Jadi terhadap society, terhadap financial, artinya apa? Jangan sampai ada PHK karyawan saya dalam masa-masa konteks ini. Saya protect di perusahaan saya masih baru 1 orang yang ODP yang dalam pengawasan apa ini, karena make sure bahwa ini penjagaannya sama kesehatan ininya kita jaga dengan baik, finansialnya juga nggak terganggu, jadi THR ya kan ya. Terus kemudian di dalam prosesnya itu saya mengharapkan bahwa banyak orang yang nanti kerja di Sirat atau perusahaan ini banyak jadi leader suatu hari in the future. Dari situ saya satisfied. Wow, yes. Bilang itu kayaknya seneng banget, nggak cuma duit, ya kan ya. Duit important, tapi it's not that really the measurement. Dari situ saya happy, tidur nyenyak, jalan gagah, ya kan ya. Bisa sharing sama kamu, ya kan ya. Kita saya, ya kan ya. Gitu. Yes. Pak, tadi Bapak banyak sebutkan creating leaders ya. Seberapa penting menciptakan leader sebenarnya Pak Tom? Penting, karena gini, konteksnya bisnis semakin lama semakin kompleks. Ya kan ya. Jadi bisnis yang era zaman dulu itu one man one show itu udah over. Ya kan, bisnisnya kalau bahasa kerennya sekarang ini di level saya itu kita berhadapan yang namanya 3 horizon business planning. Horizon pertama itu bisnis yang kita punya sekarang, Ustaz, yang brick and mortarnya kita sekarang itu yang ngasilin duit dan sebagainya, tapi bisnisnya udah mulai usang, ya kan, udah mulai resident. Nah, horizon kedua itu adalah bisnis yang grow. Ya, kalau dalam konteks saya itu kayak misalnya frozen food itu growing, sedang peternakan itu ayam sudah mulai red ocean, harganya udah mulai Horizon ketiga adalah yang sifatnya masih berupa konsep, jadi kayak smart farm, blockchain yang saya introduce di pasar kemarin. Kita nggak tahu works atau nggak, tapi harus dicoba dari awal. Nah, 3 horizon ini membutuhkan tipe leadership yang berbeda. Nah, semakin banyak leadership yang saya generated di level yang satu ini, saya nggak perlu taking care yang di horizon 1, karena sudah berjalan dengan... Nah, waktu saya harusnya lebih banyak di horizon ketiga, mikirin yang ke depan. Ya, nge-drive future business, new development, connect, create collaboration, ecosystem, bring new technology. Saya nge-drive itu personally. Cuma saya bisa lakukan kalau leader-leader yang di horizon 1 dan 2 itu sudah terpasang dengan baik. Kalau enggak, ya nggak bisa dong, company kebakaran, masa mikirin masa depan. There is no long term kalau short term-nya nggak ada. Nah, makanya di dalam konteks leader itu, di dalam konteks perusahaan itu penting. Dan leader ini berbeda-beda tipenya. Untuk yang horizon 3, horizon 2, horizon 1, itu karakternya berbeda-beda. Gitu. Yes. Dari pengalaman Pak Tommy, gimana Pak kita menyesuaikan perubahan itu Pak? Artinya kan kita harus adapt ya dengan situasi itu gitu. Yang mana? Yang leader di horizon 1, 2, atau 3? Yes, artinya dari Bapak dari horizon 1, 2, 3, berarti kan Bapak ada penyesuaian pola pikir dan seterusnya. Kalau horizon 1 simple sih.
Horizon 1 itu leadernya lebih banyak operational, lebih day-to-day operational, managing operational factory, sales operational, supply chain, ya, billing, mulai nanti sampai collection, ya kan ya. Itu adalah biasanya tipikal yang di leader di Horizon 1 operational. Horizon 2 adalah managing growth, ya kan ya, how to source it secara capital atau human capital. Cuma 2 resource yang harus digunakan. Karena butuh dana terus untuk growth, orang untuk growth. Nah, ketiga adalah experimental. Yang ketiga. Kan saya nggak tahu blockchain halal itu baru pertama kali ada di Pasifik, dan mungkin cuma relevan di Indonesia juga karena kita kan negara Muslim juga. Nah, itu monetisasinya kayak gimana belum tahu kita, tapi dicoba. Jadi a lot of experimental. Jadi sistemnya, tipe manajemennya, tipe leadershipnya berbeda-beda. Dan leader yang bagus bisa straddle di tiga horizon itu. Artinya gini, ya kan ya, dia punya style manajemen berbeda-beda untuk menghadapi. Tapi karakternya harus satu. Karakternya harus nggak boleh berubah-ubah, nanti bingung, ya kan ya. Jadi authentic leaders itu mereka jelas, kalau Pak Tom itu siapa jelas, tapi style saya dalam menghadapi bisnis ini berbeda-beda. Kalau kayak saya, kalau saya berinteraksi dengan yang horizon ketiga, gaya saya kayak startup, ya kan ya, kayak startup founder, karena memang banyak uncertainty yang datang juga anak-anak muda semuanya, ya. Nah, kalau yang kedua, yang lebih horizon, lebih banyak yang lebih kayak sales dan marketing, ya kan ya, lebih banyak saya ngomong sama banker dan sebagainya. Yang ketiga lebih directive, lebih operational ini. Jadi stylenya berbeda-beda. Nah, itu harus dipunyain di situ tanpa dia kehilangan authenticity of the karakternya itu. Makanya balik lagi Busta, kalau dia nggak punya self awareness who he is atau who she is dalam karirnya tadi, ya kan, di dalam proses karirnya dia akan lost. Ini model kayak jenis kayak gimana yang saya mesti apply-kan, ya kan ya. Nah, itu dia kenapa yang dari muda itu penting yang dipukulin tadi itu. Karena kita dipukulin nggak mau, karena harus jadi sales dulu. Nggak mau, kita harus berubah kan. Kalau kan dipukulin terus kan gagal terus. Biasanya, nah, flexibility itu penting dipunyain pada waktu muda dari awal itu. Dan balik lagi, jadi Soleman itu adalah satu kali penting candra di muka seorang bisnis. Karena kamu kerja di mana aja mesti menjual. Iya. Ya, menjual, masih harus menjual. Nggak ada organisasi yang tidak menjual sesuatu, baik produk maupun. Luar biasa. Prinsip hidup apa Pak yang Pak Tommy pegang Pak selama ini? Untuk pribadi? Yes. Gini sih, simple aja sih sebetulnya. Pertama tadi itu understand what makes me happy, itu aja. Saya tuh yang membuat saya happy, dan tadi saya udah ceritakan, ya kan ya. Saya harus pulang hari ini happy, ya kan ya. Hari ini pulang happy. Jadi kalau Anda tanyain kapan kamu happy, ya harapan saya hari ini saya happy. Jadi constantly I'm in the pursuit of my own happiness. Tapi saya harus tahu drive oleh apa, tadi saya bilang impact, ya kan ya. Ketemu ini ngobrol sama kamu itu makes me happy, ya kan ya, karena kita ketemu Busta, saya bisa kasih impact nanti ke para audience Anda juga, itu makes me happy. Yes. Jadi happiness adalah currency yang saya try to gain every day. Di dalam situ saya cuma punya yang namanya finite resource atau resource yang terbatas adalah waktu 1 kali 24 jam. Jadi pertanyaannya, how I'm using my 1 kali 24 jam, karena waktu saya sama waktunya sama. Jadi everybody equal actually. It's just a matter how you use your time per day. Di dalam situ harapan saya kompas yang tadi itu yang saya punyain menjadi diri saya, impact itu at the end of the day saya bilang I accomplish this day, that it makes me happy. Simple. Yes. Sukses atau happy itu dua hal berbeda atau gimana menurut Pak Tommy? Banyak orang yang bilang itu tidak dua orang yang banyak orang yang tidak berhasil menyatukan harusnya berhasil. Harusnya jadi satu. Kalau kita sukses, kita harus happy. Kalau kita happy, kita harus sukses. It's not an kalau kamu sukses dan kamu nggak happy, berarti you are in the wrong track di dalam mendapatkan kesuksesan itu. Ya kan ya? Ya kan?
Atau Anda happy tapi nggak punya, itu nggak punya, berarti Anda in the wrong track of investing your time. Jadi dua-duanya itu harus combine. Ya. Oke. Berarti salah jalur ya Pak ya? Kalau Anda sukses dan Anda nggak happy, berarti what are you doing adalah nggak sesuai dengan apa yang Anda mau, atau bertolak belakang dengan batin Anda, dengan pikiran Anda, dengan filosofi hidup Anda. Karena tidak terjadi. Kenapa kita nggak happy? Karena tidak terjadi sinkronisasi antara pikiran, hati, dan perbuatan. Kan simpel kan? Ya kan ya? Karena terjadi misalignment. Itu it makes you not happy. Apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan, dan Anda perbuat itu tidak align. Itu nggak happy. Walaupun hasilnya sukses. Iya. Tapi Anda akan merasa tidak. Nah, itu perlu di-align. Yang gimana yang align? Karena hidup cuma sebentar doang. Anda itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Iya. Atau Anda happy, tapi nggak align apa yang Anda lakukan. Jadi Anda nggak sukses. Oke. Nah, itu yang harus di-align. Alignment-nya butuh coach kayak Anda untuk mengalainkan itu tuh. Harusnya jadi satu. Kalau nggak, hidup nggak komplit kan? Ya kan ya? Yes. Menurut Pak Tommy, proses atau hasil, Pak? Proses atau hasil? Saya selalu sarankan proses dulu, ya kan ya? Karena banyak orang tanya, Pak, hoki atau kerja keras? Nah, saya bilang gini, luck itu adalah preparation meet opportunity. Ya kan ya? Jadi kita kayak sekarang ini COVID-19, company saya nggak goyang. Bukan karena kita itu pintar dan sebagainya, karena kita udah kerja keras sebelum-belumnya. Kita kan sudah keras. Jadi when it comes to COVID ini ada opportunity, kayak misalnya frozen food, kita laku value-nya karena kita sudah melakukan kerja keras, melakukan deployment kabinet, nge-train salesman. Jadi begitu ada COVID, opportunity-nya pas buat kita, karena terjadi in-home cooking naik kan, ya kan ya, orang yang masak di rumah naik. Jadi itu preparation meets opportunity. Nah, kalau prosesnya benar, itu repeatable. Bisa di-repeat dan sustainable. Kalau hasilnya doang, karena luck, itu tidak sustainable. Nah, problemnya itu kalau hasil doang atau proses. Hasil tahu-tahu kok ya sukses ya. Nah, pertanyaannya, do you have a process untuk merepeat kesuksesan itu? Kalau enggak ya once off. Dan banyak once off doang. Ya kan, sekali doang sukses, satu kali, dua kali, habis itu mana tuh orang? Nggak ada kabarnya. Ya kan ya, karena dia nggak mempunyai proses. Tapi kalau Anda mempunyai proses, itu menjadi repeatable, sukses lagi. Nah, sama seperti saya, kalau Anda lihat track record saya, kemanapun saya pergi, ya kan ya, saya create impact, karena ada prosesnya. Kebetulan walaupun berbagai macam setting atau gitu. Oke, dengan catatan prosesnya harus benar ya Pak ya? Yes, proses harus benar, prosesnya harus Anda rapikan, sehingga sukses itu bukan kebetulan. Ya kan ya? Is a manufactured atau is a predictive outcome. Kalau Anda makanya ada yang bilang ya, if you're diamond, wherever you go, you will be remain diamond. Bukan itu, karena dia udah menginternalize, dia punya proses kesuksesan, dia udah tahu caranya untuk mengengineer suatu sukses. Jadi menjadi repeatable, dan itu akan menjadi habit eventually. Orang sukses itu kayak tadi ya, teman saya itu yang lari itu, dia kalau nggak lari bisa. Dulu makan siang sama saya kan, saya ajak, dia kan rumahnya di Bogor, ini cerita agak. Makan siang sama saya tanya, Pak, saya canda ya, Pak Indra, pulangnya lari aja. Loh Mas, saya dari tadi lari loh Pak. dari Bogor, makan siang, ntar habis pulang lari lagi, dia pulang ke rumah. Wah. Dan orang ini punya mobil dan punya segala. Nah itu, jadi itu menjadi benar itu ya? Iya, jadi itu menjadi habit dari dia. Jadi itu jadi habitnya dia, maksud saya. Nah, kalau Anda mempunyai sukses, Anda mempunyai itu, proses dalam itu akan menjadi habit. Leaders akan generate leaders, itu akan menjadi habit juga. Panjang karir saya akan generate a lot of leaders, dan itu akan menjadi habit kita. Bisa nggak sih Pak, setiap orang itu jadi CEO seperti Pak Tommy? Bisa, asal mau bayar harganya. Selalu. Cuma apa bayar harganya Pak? Jadi pertama mesti ngerti sales dulu. Banyak orang malu jadi sales. Ya dites bisa nggak jualan? Karena CEO mesti jual company-nya. Iya kan ya?
malas dia jadi malu jadi industrinya ya. Iya. Pertama saya kasih tahu kalau mau jadi CEO yang skill yang harus dia kuasai adalah satu sales dan marketing combine ya. Tapi banyak orang nggak mau jadi sales, tinggi hati dia, ya kan dia tadi nggak mau ketemu dan sebagainya. Kedua mesti ngerti finance, katanya tapi nggak suka matematika Pak. Ya gimana? CEO itu ngatur duit. Ya kan ya. Ketiga mesti belajar legal karena banyak kayak saya di public listed company mesti ngerti peraturan bank, OJK. Ya banyak yang membantu saya, tapi nggak bisa kalau kita nggak mau mengerti. Ya kan ya. Keempat mesti punya kemampuan untuk memanage people. Kalau dia nggak tertarik sama orang, ya sekarang empat-empatnya ini mau nggak Anda belajar? Kalau Anda mau belajar dan Anda proven all the way dari level yang paling sampai atas, Anda bisa sukses, ya pasti bisa. Kayak tadi pertanyaannya, bisa lari nggak kayak Mas Hendra itu? Lari, dia pasti bisa. Kalau Anda mau latihan, coba kan nggak semua orang pengen mau jadi CEO-nya doang, tapi nggak mau latihannya, mana bisa? Oke. Ya kan ya, nggak mau kerja kerasnya, nggak mau trainingnya. Nah pasti bisa. Kalau mau buka sekolah jadi CEO atau entrepreneur mau jadi sukses wira swasta, itu orang kan kita lihat sudah suksesnya doang, ya kan ya, belum melihat jatuh bangunnya, ditipu, ya kan ya, hampir cerai. Saya udah dengar banyak, rata-rata tuh 5 tahun, ya kan ya, perjalanan itu karir seseorang itu 5 tahun. Di bukunya Malcolm Gladwell dia bilang 10,000 hours for practice. Kalau Anda bagi itu sekitar 4,8 tahun. Jadi 5 tahun rata-rata untuk sukses. Jadi yang tadi itu di dalam prosesnya itu 3 tahun. Kalau Anda entrepreneur itu wah mau bangkrut, ditipu temannya, ditipu saudara. Ceritanya hampir sama, Ustaz. Ya kan? Tapi dia membayar harganya. Pada waktu tahun ketiga atau tahun keempat dia udah menemukan jalannya. Dari situ dia mulai scale up. The rest is history. Itu semua dari zero to riches, semua ceritanya sama. Tapi banyak orang yang nggak sanggup. Nah, Jack Ma punya kata-kata penting yang dia bilang, today is very difficult. Tomorrow is even more difficult, dia bilang. But the day after tomorrow is beautiful. The problem is most people die tomorrow afternoon, dia bilang. Nggak tahan. Ya, problem cuma ini udah. Nah itu yang men-separate nantinya terjadi namanya natural selection. How strong? Nah itu in emotional intelligence Anda akan ditested pada waktu Anda fail, pada waktu gagal. Oke, ya jadi emotional intelligence sepenting itu ya Pak ya? Iya, karena determin dari sukses adalah EQ cuma membuka jalan, pendidikan cuma membuka jalan. Semua riset yang ada di university internasional mengatakan bahwa the common denominator untuk sukses adalah grit, adalah perseverance, kegigihan. Betul. Ya tadi itu ditabokin tetap aja maju. Nah itu dia, the fastest way-nya harus dipukulin tadi ya. Ditolak balik. Makanya jadi sales balik lagi, jadi Soleman itu penting. Karena apa? Ditolak beratus-ratus kali, direndahkan beribu-ribu kali, tetap dia bisa deliver the target. Itu yang awal training ground seorang leader di situ. Oke, luar biasa Pak Tommy obrolan kita. Saya yakin akan banyak teman-teman ya yang bisa terinspirasi, terutama secepat mungkin ditabokin Pak, supaya lebih tough ya. Ya kan? Nah ini saatnya sekarang krisis ini tabokannya luar biasa besarnya nih. Yes. Ya, terima kasih banyak waktunya. Yes. Thank you, sehat dan sukses selalu Pak. Salam sehat, salam sukses selalu ya. Terima kasih.